Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu di sesi ke-17. Jadi bagi yang rajin latihan, kita sudah masuk ke sesi ke-17. Bagi yang di rumah latihan sendiri, mestinya jumlah sesinya lebih banyak dibandingkan jumlah sesi yang ada di kelas. Karena di kelas ini kita hanya seminggu 2 kali. Kalau di rumah tentu wajib latihan setiap hari. Jadi coba usahakan konsisten setiap hari dulu. Karena sungguh manfaatnya besar sekali dengan cara yang sangat mudah sekali. Ya kan, untuk naikin HB. Maka saya pernah bilang bahwa setiap pelatihan itu ada roadmap-nya, untuk menuju ke target kesembuhan. Dan roadmap ini harus secara rasional. Maka sejak awal di kelas GGK ini saya selalu bilang bahwa ini bukan kelas yang memberikan harapan yang tidak rasional. Artinya harapan yang terlalu tinggi. Bahwa kita berharap pengen sembuh 100% tentu saja. Bahwa semua dari kita berharap untuk tidak cuci darah juga tentu saja. Itu kan harapan target akhir kita. Tapi sebuah target itu harus disusun secara proporsional dan rasional supaya kita belajar mengerti dan memahami bahwa setiap perjalanan itu ada milestone-nya, ada titik pemberhentian lalu jalan lagi, titik perhentian jalan lagi, titik evaluasi jalan lagi terus begitu. Nah, milestone pertama kita dalam 3 bulan, 3 bulan itu berarti kalau seminggu 2 kali, berarti sebulan kan 8. 8 kali 3 berarti 24 sesi. Jadi milestone pertama dalam 3 bulan itu adalah menjaga kestabilan HB. Itu milestone-nya. Jadi titik target perjalanan untuk di 3 bulan pertama adalah menjaga kestabilan HB. Jadi dengan cara latihan rutin, HB-nya stabil, maka kita tidak lagi nanti pasien GGK itu tidak lagi dia transfusi darah. Tidak lagi suntik pasien EPO, digantikan dengan olah nafas. Memang kalau transfusi darah lebih gampang, tinggal diem aja, nggak usah huha-huha, tarik buang, tarik buang gitu kan. Kalau misalnya suntik protein EPO juga gampang, tinggal suntik aja dari luar, tidak usah huha-huha, capek-capek, tarik nafas, buang nafas gitu kan. Ya tapi ini masalah pilihan, maka kita mengajari supaya Bapak Ibu nih berusaha untuk latihan menjadi kebiasaan. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, pasti jadi enteng, ya kan? Maka saya mau latihan dibawa enjoy, dibawa senang, gembira, sukacita. Jangan dibawa berat, jangan dibawa sedih, jangan dibawa apa namanya, eh seakan-akan ini memberikan beban baru gitu. Memberikan beban baru pada apa yang sudah diderita sekarang, ya ini dengan ujian GGK ini. Jangan dianggap seperti itu, tapi dianggap ini sebagai pengetahuan yang ditakdirkan oleh Tuhan, ya kan, ditakdirkan oleh Tuhan, datang kepada saya, datang kepada kita semua, dengan cuma-cuma, kemudian berisi landasan jurnal yang kokoh, berisi testimoni yang oleh Mas Markus itu, testimoni yang betul-betul proven terjadi. Lalu hadir kesempatannya pada diri kita. Jadi cara memandangnya begitu, bahwa ini sesuatu yang sudah ditakdirkan. Tentu semua dari kita kan nyari ke sana kemari, ya kan? Nyari kesembuhan ke sana kemari, nyari obat ke sana kemari. Mungkin nyari cara, nyari herba, nyari apa saja. Tapi mungkin nggak ketemu juga, ya kan? Mungkin nggak ketemu. Nah, mudah-mudahan ini jadi ketemu tuh. Satu napas nih jadi ketemu, maka ada takdir. Dan setiap pertemuan itu pasti ditakdirkan Tuhan untuk menjadi milik kita. Begitu. Jadi ilmu pernapasan ini ditakdirkan, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ini kan ada banyak yang sama sekali nggak ngerti teknik pernapasan, nggak ngerti olah napas gitu kan. Ada yang juga sebatas ikut-ikutan. Nah, di sini kita bantu untuk dilatih intensif. Agar apa? Agar takdir pertemuan yang sekedarnya itu menjadi skill Bapak Ibu sekalian. Bukan menjadi skill saya. Kalau skill saya sih saya memang udah terlatih dengan ini. Saya setiap hari selalu latihan pagi dan malam. Pagi bangun tidur saya latihan, sebelum tidur saya pasti latihan. Selalu every single day nggak pernah bolong. Nyaris kalau dihitung ya mungkin 15 tahunan lah. Antara 13 15 tahun nggak pernah bolong. Every single day, mau saya kondisi apapun,
Itu tuh nanti disesuaikan kalau misalnya agak-agak lagi sakit atau nggak enak badan gitu, saya kurangi durasinya. Tapi selalu setiap hari bangun tidur dan sebelum tidur itu latihan. Nggak pernah bolong. Nah, itu akhirnya membuat saya menjadi lebih ringan untuk latihan dan tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban. Dan saya senang untuk berlatih karena selalu melakukan eksplorasi. Eksplorasi pada diri sendiri. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Oh, ketika kita sudah ngerti konsep napasnya, teori napasnya, kita ngerti konsep resonansi, bisa digetarkan lewat frekuensi, bisa digetarkan lewat napas, maka pada titik itu otak saya itu seperti terbuka pengetahuan-pengetahuan baru bahwa ini sebenarnya punya potensi untuk melakukan regenerasi sel. Sel selama belum dianggap mati atau tidak dibuang, artinya masih di situ selnya, itu masih punya potensi. Hanya cepat atau lambatnya, kecepatan pemulihannya, kecepatan regenerasinya bergantung pada unsur-unsur pendukungnya. Ya sama kayak kita pengen bikin nasi goreng. Nasi goreng itu hasil akhirnya. Tapi unsur pendukungnya harus ada. Ada garamnya, ada cabenya, ada bawangnya, ada nasinya, ada kecapnya, ada bumbunya, dan sebagainya. Kalau ada kompornya, kalau ada apinya, kalau ada wajannya. Itu semua unsur-unsur pendukung untuk menjadi sebuah nasi goreng. Jadi sembuh itu memerlukan unsur-unsur pendukung yang harus dilengkapi sesuai dengan kadar. Kalau kadarnya cukup, maka proses menuju regenerasi sel kesembuhan itu pasti terjadi. Hanya persentasenya bisa beda-beda setiap orang. Nah, maka dibantu dibuatkan milestone-nya, roadmap-nya. Kalau di 3 bulan pertama atau 24 kali sesi, itu adalah momen di mana kita melakukan latihan yang akan meningkatkan dan menjaga kestabilan HB, menjaga kestabilan hemoglobin. Nah, itu dijalani tuh latihannya tuh dengan senang gembira. Ya kan? Ini latihannya gampang, audinya sudah ada, instrukturnya disiapkan. Saat melatih pun penjelasannya serius. Ya kan? Nggak pernah ada dari OMG itu melatih ibu bapak itu dengan penjelasan sekedarnya, kan? Selalu dijelaskan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk dipahamkan. Jadi takdir itu takdir yang memang ketemu dengan sesuatu yang baik begitu. Jadi ini yang mestinya disemangati terus, dimanfaatkan terus. Maka saya nggak pernah bosan untuk menyemangati. Ayo, jangan bosan, jangan bosan, jangan bosan. Karena kita kan dicatat sebagai golongan orang yang sedang berjuang, atau orang yang sedang meratapi nasib, atau orang yang sedang menuju kematian dengan meratapi nasib. Kan pilihannya begitu. Ya kan? Kita berjuang untuk hidup, ada yang dengan meratapi nasib, ada yang dengan belajar, ada yang dengan bersungguh-sungguh. Kita kan ada di dalam golongan catatan, kita kan dicatat di dalam golongan orang-orang yang menuju kemana, dengan cara apa kan begitu. Nah, jadi sebuah takdir pertemuan ini sudah digariskan. Maka apakah seseorang memanfaatkan momentumnya atau tidak, itu kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Yang lain tidak bisa untuk membuat hati kita tergerak. Hanya diri kita yang membuat hati kita tergerak. Saat tarik buang diajari sama instrukturnya. Bapak Ibu, saat buang napas bersama dengan membangun keyakinan bahwa udara yang masuk ini akan membawa perbaikan, oksigen yang masuk ini akan membawa regenerasi sel, oksigen yang masuk ini akan meningkatkan HB, oksigen yang masuk ini akan misalnya ada bengkak-bengkak, akan mengecilkan bengkak dan sebagainya dan sebagainya. Itu diberitahu caranya, maka dipraktekkan sambil dilatih, pikirannya dilatih, perasaannya dilatih, keyakinannya dilatih terus begitu. Nah, dengan cara seperti ini, maka seluruh proses perjalanan latihan ini adalah perjalanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan takdir pertemuannya, dan sesuai dengan takaran yang mampu kita lakukan. Karena takaran orang yang sedikit dengan yang banyak itu bergantung pada kesungguhan keseriusannya. Ya, lantas yang kuat panjang kemudian lebih baik dibandingkan yang lebih sedikit. Belum tentu seperti itu. Karena semua bergantung pada keseriusan yang ada dalam hati kita masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, siap. Kita mulai latihan ya. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai.